Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para dosen dan para asisten praktikum yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Adam Amirul Akbari. Saya dari kelompok Prabu 1115 Praktikum Teknologi Informasi Geospasial dengan NIM 2351630 GE 10165. Jadi kali ini kita akan menjelaskan mengenai pembuatan WebJS, mengenai analisis aksesibilitas pemukiman terhadap fasilitas publik Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Tengah, yang dimana pada kali ini kita akan menggunakan beberapa alat, yaitu yang pertama ada software QGIS dengan beberapa data yang sudah disiapkan, dan plugin berupa QGIS to Web yang dapat mengekspor hasil dari visualisasi data di QGIS di format web atau WebJS seperti itu. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana proses persiapan data yang saya gunakan, yaitu yang pertama mengenai permukiman. Itu saya menggunakan data permukiman dari RPI, yang memang di sini beberapa sektor atau beberapa area terlihat di sini terlihat berwarna oranye karena saya mewarnai ini dengan warna oranye. Kemudian eh, untuk simbol yang lain atau untuk objeknya lain, saya menggunakan jalan yang di mana jalan ini saya kategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada jalan arteri, kemudian jalan kolektor, kemudian jalan lokal, jalan lain, dan jalan setapak yang masing-masing sudah saya beri warna, yaitu jalan arteri itu warna merah tua, kemudian jalan kolektor warna merah sedikit muda dengan size-nya lebih kecil, kemudian jalan lokal warna merah tipis, dan jalan lain warna kuning, serta jalan setapak warna hijau seperti itu. Kemudian untuk lainnya saya menggunakan pendidikan yang juga disimbolisasi menggunakan tipe simbol, yaitu marker atau SVG, yang dimana saya menggunakan simbol pendidikan yang lebih representatif seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan puskesmas dan eh, rumah sakit, yang dimana masing-masing saya simbolisasi dengan simbol simbol eh, seperti rumah sakit seperti itu, agar nanti ketika dilihat itu dapat lebih representatif di peta seperti itu. Kemudian untuk pemerintahan saya berikan simbol hijau, dan perniagaan saya berikan simbol ungu dengan gambar keranjang seperti itu. Jadi masing-masing ini saya ambil dari peta RBI ataupun data dari RBI yang berada di Kabupaten Luwu Timur seperti itu, dan semuanya ini eh, termasuk batas administrasi digunakan untuk membatasi dari sesuatu objek agar nanti dapat diekspor di QGIS to Web seperti itu. Kemudian setelah kita membuat semacam ini, kita akan masuk ke proses pengeksporan ataupun mengekspor data dari QGIS ke dalam format web ataupun apa namanya WebJS seperti itu. Jadi kita menggunakan plugin, yaitu plugin QGIS to Web yang sebelumnya itu belum terpasang, tapi kalau misal di sini belum terpasang, berarti kita bisa memasangnya dengan memilih menu plugins. Kemudian kita cari aja di sini, itu ada QGIS to Web. Nah, yang ini ya, teman-teman. Kemudian setelah itu, jika ini sudah terpasang dan jangan lupa dicentang, itu kita langsung masuk ke, harusnya di sini udah ada ke display menunya ya. Jadi ke display pluginnya di sini, itu kita bisa masuk ke dalam panel seperti ini ataupun bila jendela seperti ini. Dan di sini terlihat beberapa pengaturan layers dan grup ya. Jadi di sini misal ada objek rumah sakit, itu gimana pengaturannya. Misal di sini berarti dibuat terlihat, kemudian gimana pop-up penamaannya seperti apa. Itu kalau rumah sakit saya apa namanya tidak labelkan. Kemudian untuk perniagaan juga sama, itu nggak ada pelabelan di sana. Kemudian pemerintah juga sama, nggak ada pelabelan di sana. Kemudian puskesmas juga sama pendidikan juga sama. Jadi hanya dibuat visualisasi secara visible aja, tapi tanpa ada pop-up penamaan. Kemudian untuk jalan juga sama, namun apa namanya dibuat secara ya sama seperti di sini ya. Jalan ada jalan arteri, kemudian jalan lokal dan seterusnya. Kemudian untuk permukiman juga sama, jadi tidak ada pop-up penamaan di sana. Dan untuk yang membedakan tuh untuk data batas administrasi kecamatan, di mana untuk yang kecamatan ini saya buat penamaannya tuh mengikuti nama kecamatannya. Jadi di sini untuk nama BJ itu
atribut nama objek kita buat inline labels agar nanti ketika di dalam visualisasi data di webnya itu dapat tervisualisasikan nama dari masing-masing kecamatan seperti itu. Kemudian kita cek lagi ini untuk dasarnya atau peta dasarnya itu Esri Imagery, udah semuanya oke visible. Kemudian kita lanjut ke appearance, kita bisa melihat bagaimana proses dari visualisasinya juga lebih matang. Di sini bisa kita tambahkan measure tool, jadi kayak kita tambahkan matrix seperti itu, untuk nanti bisa dapat menjadi tambahan alat ukur gitu ya untuk para pengguna WebJS-nya. Kemudian untuk address search kita juga bisa menambahkan nominasi dari OSM. Berarti ketika pengguna itu menggunakan tuh dapat digunakan secara fungsional gitu ya untuk mencari alamat. Kemudian untuk penamaan layarnya kita bisa menambahkan apa fitur untuk mencari kecamatannya seperti itu. Kemudian ini udah semuanya. Saya juga sama extendnya Canvas. Kemudian ini biarkan default. Nah, setelah itu kita bisa ekspor dengan format leaflet agar nanti ketika setelah mengekspor kita dapat menggabungkannya dengan proses geospatial mashup untuk ditambahkan buffer dan lain sebagainya agar nanti bisa difungsikan lebih layak lagi seperti itu. Oke, ini udah semuanya. Tinggal kita pilih foldernya seperti itu. Kemudian kita di sini misal ditambah lagi foldernya di sini berarti ya seperti ini aja. Oh, sini aja, sini aja. Nah, seperti ini. Coba kita ulang lagi. D, Luwu Timur. Nah, di sini aja foldernya. Kemudian ini benar using files, maintain, oke. Kemudian settingnya kita nggak ada wiki. Oke, udah semuanya. Kita tinggal export semuanya. Set. Biarkan dia memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, sudah. Jadi untuk hasil sementaranya itu harusnya seperti ini teman-teman. Kita coba tunggu ya. Nah seperti ini. Jadi karena ini masih mentah dan ini baru diekspor dari QGIS to Web, jadi hasilnya seperti ini untuk hasil mentahnya. Nah kemudian bagaimana cara kita menggabungkan beberapa aspek dari geospatial mashup ya. Jadi misal kita dapat menambahkan buffer atau kita dapat menambahkan fitur-fitur lain yang lebih dapat meningkatkan visualisasi maupun meningkatkan analisis dari WebJS-nya itu dengan cara kita mengotak-atik skripnya teman-teman ya. Jadi misal di sini kemarin saya sudah buat contohnya ya, yang ini. Bukan yang, yang ini. Jadi di sini terdapat beberapa file hasil dari ekspor QGIS Web itu ada seperti di sini ada folder legends, kemudian marker, datanya di sini tersimpan di sini. Jadi di sini tuh data-data yang disimpan itu berupa file GeoJSON dan itu memang masing-masing itu disimpan secara lokal pada komputer masing-masing ya. Jadi bukan bersifat back-end tapi hanya front-end seperti itu. Dan bisa dibuka HTML-nya ketika HTML-nya itu berada di folder yang sama dengan datanya seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk hasil dari ekspornya. Nah, untuk hasilnya itu sebenarnya yang indeks ini. Namun untuk meningkatkan aspek visualisasi ataupun apa namanya aspek estetika dari webnya itu kita dapat menggunakan alat bantu seperti AI ataupun alat bantu lain seperti apa namanya kalau misal bisa itu bisa kayak mengotak-atik sendiri dengan manual ya dan kita membuka indeksnya pada VS Code seperti itu bisa di sini ya kita buka indeksnya di VS Code convert ya, VS Code seperti ini. Nah kemudian kita di sini dapat menambahkan beberapa aspek ya misal di sini terkait bagaimana apa namanya halamannya pada pengaturan HTML-nya, kemudian bagaimana desainnya pada pengaturan CSS-nya, dan bagaimana nanti beberapa tambahan analisis pada dengan menggunakan JavaScript seperti itu. Namun karena ini mencakup waktu yang lama, kalau misal kita menggunakan ataupun mengotak-atik secara manual, jadi kita bisa menggunakan beberapa tools AI ya. Misal di sini saya menggunakan Claude gitu. Nah, misal di sini saya gunakan Claude sebentar. Nah, jadi di sini misal teman-teman ingin membuat ini ya teman-teman membuat
membuat modifikasi ataupun peningkatan visualisasi dan UI dari si webnya. Itu kita bisa memasukkan HTML-nya itu ke dalam Claude, kemudian kita prompting dengan sangat-sangat detail ya, bagaimana kemauan kita dan bagaimana apa-apa yang perlu kita tambahkan di dalam webnya seperti itu. Nah, jadi setelah kita melakukan beberapa prompting terkait file HTML-nya, kita dapat di sini yang pertama perbedaan antara indeks biasa ataupun hasil mentah dari Explorer QGIS to Web dari QGIS dengan hasil setelah kita memodifikasinya dengan Claude. Itu yang pertama dari base map kita dapat menggantinya dengan beberapa opsi base map yang lain seperti OSM Track, OSM bulat maupun OSM biasa sama citra satelit, X-ray imagery dan topografi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai legenda, di sini terdapat beberapa modifikasi ya dari legenda. Jadi dari yang pertama pemukiman itu kita tambahkan hotspot ringan agar nanti ketika skala kecil itu pemukiman dapat lebih terlihat mencolok gitu ya. Karena ketika ini tidak ada hotspot yang ringan itu di sini area permukiman sangat-sangat kecil di sekitar atau sangat-sangat sempit ya di sekitar jalan yang ada seperti itu. Jadi agar dia itu lebih terlihat pada skala kecil itu ditambahkan hotspot yang ringan seperti itu. Kemudian untuk batas kecamatan saya tambahkan beberapa hal ya terkait di sini untuk pop-up-nya itu ketika kita mengklik ataupun menekan tiap SHP kecamatan atau tiap area kecamatan itu kita dapat mengetahui persebaran ataupun jumlah dari fasilitas publik ya. Misal di sini Kecamatan Mangkutana itu terdapat 17 total fasilitas publik, kemudian terdapat 9 unit pendidikan, terdapat 0 puskesmas dan terdapat 8 unit pemerintahan seperti itu. Kemudian ketika kita berpindah ke kecamatan selanjutnya itu kita dapat mengetahui misal di sini Kecamatan Malili itu terdapat 92 total fasilitas publik yang mayoritaskan itu pada sektor pemerintahan. Jadi masing-masing nanti terdapat pop-up yang menjelaskan bagaimana persebaran ataupun jumlah fasilitas publik di tiap kecamatannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan ataupun memperlihatkan bagaimana eh, statistik ya. Jadi bagaimana nanti statistik tiap kecamatannya. Sebesar di sini ada 11 kecamatan, kemudian terdapat 727 zona permukiman yang didasarkan pada perhitungan SHP ataupun perhitungan atribut tabel dari pemukiman. Kemudian terdapat 216 total fasilitas publik, yang dimana ini sudah dijabarkan di sini terdapat paling banyak itu fasilitas pemerintahan yang mencapai 90 fasilitas pemerintahan di seluruh kabupaten seperti itu. Kemudian disusul dengan pendidikan sebanyak 89, disusul dengan perniagaan sebanyak 22, dan disusul dengan puskesmas 11, serta rumah sakit 4. Karena tiap kecamatan itu ada 11 kecamatan, jadi terdapat 11 puskesmas yang berada di sekitar di tiap kecamatannya seperti itu. Kemudian di sini juga ada panel terkait penjelasan bagaimana sebaran ataupun distribusi dari tiap fasilitas kecamatannya. Dan di sini juga terdapat angka ataupun urutan skor dari tiap kecamatan yang memiliki aksesibilitas tertinggi untuk eh, fasilitas publiknya. Jadi didasarkan pada jumlah fasilitas publik yang ada di setiap kecamatannya seperti itu. Kalau berdasarkan data berarti yang paling tinggi itu Tauti, dan Tauti memiliki banyak zona ataupun banyak fasilitas publik yang tersebar di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur misal bagaimana keterjangkauan yang dapat kita lihat melalui buffer. Di sini untuk pengaturan buffer kita dapat menggantinya itu misal di sini 1000. Terus kemudian di sini kita dapat mengatur jaraknya. Misal di sini kita mau 3000, kita bisa apply. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur 5000, kita juga bisa apply. Nah, jadi setiap jarak itu kita bisa mengilustrasikan bagaimana keterjangkauan dari setiap jaraknya pada fasilitas publik terhadap area permukiman. Jadi misal di sini kita display pendidikan aja ya, teman-teman. Pendidikan aja itu kalau misalnya kita buat 1000 buffer atau 1000 meter, itu terlihat bahwa beberapa permukiman itu sudah dicakup oleh tiap legenda ataupun tiap objek dari pendidikan seperti itu. Di sini yang terlihat bagaimana beberapa buffer pendidikan tuh terlihat mengelilingi dari zona permukiman ataupun memang teraglomerasi di sekitar zona permukiman.
Namun kalau kita menggunakan 1000 meter itu ada beberapa zona permukiman tuh yang memang tidak di, di buffer ataupun tidak dicakup oleh si pendidikannya. Seperti itu. Kita juga bisa menggantinya dengan fasilitas lain. Biasa di sini puskesmas itu ada di mana? Mas? Di sekitar oh ini di sini. Eh, maaf. Kemudian ada juga nanti bisa pemerintahan seperti itu, pemerintahan seperti ini. Kemudian perniagaan juga bisa seperti ini. Rumah sakit itu di tengah, ini seperti ini, dan seterusnya. Jadi intinya di sini beberapa aspek itu dapat kita lihat ya, yaitu mengenai aksesibilitas permukiman terhadap masing-masing fasilitas publik ya. Misal di sini ada rumah sakit, kemudian perniagaan, kemudian pemerintahan, kemudian puskesmas dan seterusnya, dan beberapa hal lain, yaitu kita bisa melihat bagaimana perkembangan ataupun bagaimana distribusi fasilitas publik itu di tiap kecamatannya, agar nanti kita dapat melihat kecamatan mana saja yang itu kekurangan fasilitas publik dan layanan dari fasilitasnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat statistik lain tuh, kita juga bisa melihat di sini ada fitur lain ya. Misalnya di sini ada measure distance, itu kita dapat mengukur eh, jarak. Kemudian ada juga kita di sini dapat mencari sebuah alamat berbasiskan OS. Jadi di sini masing-masing objek juga udah ada namanya teman-teman. Jadi secara rusak itu udah ada namanya di sini. Kemudian kita coba coba kita geser ke perniagaan. Di sini terdapat Pasar Potine, kemudian terdapat Bank Rakyat Indonesia, kemudian terdapat pasar sore dan seterusnya, terus tempat pelelangan ikan. Kemudian ada juga pemerintahan itu kita bisa melihat di sini ada beberapa kayak Koramil, kemudian Kepolisian Resort atau Kapolres, kemudian Balai Penyelam Pertanian dan seterusnya. Kalau puskesmas kita dapat melihat di tiap kecamatannya itu ada misal di sini puskesmas Lampiah Desa Harapan, puskesmas Wasuponda dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, jika kita menganalisis bagaimana kebutuhan dari tiap kecamatan, misal di sini kita dapat melihat beberapa kecamatan yang memang itu tidak memiliki beberapa fasilitas publik di dalamnya. Misal di sini Kecamatan Motu itu tidak memiliki fasilitas berupa eh, rumah sakit ya teman-teman. Jadi mungkin di situ nanti kebijakannya dapat diarahkan kepada pengadaan rumah sakit agar nanti ketika ada orang sakit itu tidak jauh-jauh ke kabupaten sebelah seperti itu. Kemudian kalau kita bisa ke kecamatan lain, misalnya di sini ada kecamatan Angkona, itu tidak memiliki apa namanya fasilitas berupa pendidikan, kemudian rumah sakit dan perniagaan seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ada Angkona, Angkona. Aduh, bukan. Maili, ini ada Angkona. Nah, Angkona di sini. Jadi dia hanya memiliki fasilitas berupa pendidikan dan pemerintahan yang memang di sana kurang gitu untuk fasilitas puskesmas dan rumah sakit serta perniagaannya seperti itu. Jadi di situ diharapkan nanti terdapat kebijakan di mana penganggaran dananya itu dapat digunakan untuk membangun puskesmas, rumah sakit, dan perniagaannya seperti itu teman-teman. Jadi itu contoh implementasi dari penggunaan BPJS ini. Bagaimana kita dapat melihat kekurangan ataupun kelebihan dari masing-masing kecamatan terhadap fasilitas publik yang ada di tiap kecamatannya seperti itu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian apa lagi ya? Sudah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasi mengenai ataupun metode ya, cara mengenai bagaimana siapan data mengenai WebJS, kemudian bagaimana ekspor ke dalam format HTML, kemudian bagaimana mengembangkan HTML itu untuk dijadikan lebih baik dalam segi UI-nya ataupun dalam segi visualisasi dari WebJS-nya seperti itu yang berdasarkan pada basis data lokal seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan penyampaian ataupun kesalahan eh, data yang mungkin saya sampaikan di sini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.